Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kan Nurniati, siap mengikuti UKIN PPG Daljab 2022 kategori 2. Hari ini saya akan memberikan konseling individu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Dekri. Apa kabar? Duduk deh. Apa kabar deh? Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana Kak? Alhamdulillah. Det, hari ini kegiatannya apa di SMK? Ada kelas meeting sih, cuma Kelas kelas aku meeting. nggak ikut. Kelas kamu? Nggak ikut. Kan kita udah pada PHS kampus tuh. Oh, jadi yang pertama ini 11 JPB 2 dulu ya? Iya. Futsal? Cuma di PB doang. Karena sisanya masih banyak. Yang e-sport itu? Ya, e-sport juga kelas aku nggak sebanyak itu. Kayaknya kurang tahu ada yang ikut atau enggak. Nah, dia itu yang ikut lomba juga? Enggak. Gimana, udah sarapan belum? Alhamdulillah. Sarapan apa? Tadi aku dibawain bekal sama Mama. Oh, dibawain bekal apa mama? Apa ya? Aku dibawain bekal nasi sama ayam. Oh, nasi nanti. Alhamdulillah enak ya. Berangkat jam berapa tadi dari rumah? Aku berangkat jam 6.30. Setengah 7. Jadi kita kan apel pagi itu jam 7 ya. Jadi nggak terlambat dong ya? Enggak. Nggak, alhamdulillah. Nih, Dad, Ibu mau follow up dari kegiatan kita yang kemarin kan kita konseling kelompok ya. Konseling kelompok itu mengenai terlambat hadir yang sholat duha itu. Nah, di situ kan ada beberapa catatan yang menurut Ibu nih kayaknya memang kita harus ngobrol bareng nih gitu ya. Kayak kamu sharing kalau pada saat kemarin kamu sampaikan kalau kamu itu tidak tinggal sama bapak ibu gitu. Jadi Ibu pengen tahu lebih dalam lagi latar belakang kamu gitu ya. Sampai pada akhirnya kalau kemarin itu kan saya nggak ngerti Bu, karena saya kan dulu agamanya Katolik gitu ya. Nanti Ibu mau tanya-tanya deh. Karena Ibu mau tahu dulu kamu berapa bersaudara dulu nih? Aku 3 bersaudara, 3-tiganya perempuan. Anak ke? Anak terakhir, anak 3. Oh, bungsu. Iya. Nah, kalau kakak-kakak di mana? Kakak tadinya pernah serumah, cuman karena omahnya udah meninggal, kakak yang pertama nempatin omah, kakak yang kedua ngekos karena kerja. Oh, tapi udah berkeluarga? Belum, dua-duanya Boleh. masih single. Masih single. Lahiran tahun berapa kakak? Beda 2 tahun semua, ada yang 2002, 2004 sampai aku 2004. 2006. Berarti sekarang masih 16 tahun ya? Iya baru. Berarti kamu tinggal sama oma? Iya, kakaknya omah. Kakaknya oma. Berarti tadi kakakmu yang pertama ya? Iya, Nempatin rumah oma yang asli. rumah oma dari ibu ya? Iya, Oh, sendiri di situ kamu? iya sendiri. Di dari Paling mana? suka saudaranya kan. Di dari mana? Perumahan Guru arah Pasar Baru. Rumah dulu ada pasar baru. Uh-uh. Yang mana yang pasar baru itu? Ada Duren Jaya juga. Oh, ada rumah dulu itu ya? Pom bensin terus? Enggak sampai pom bensin. Nggak sampai pom bensin. Berarti di belakang pasar baru. Iya, sebelum pom bensin. Sendiri tuh kakak di rumah ya? Kakak Kalau- juga kerja jadi rumahnya jarang ditempatin. Kalau rumah oma yang sekarang nih Di Duren Jaya, Duren Jaya. Jalan Jalan Durian, Gampang Durian. deket KG Karya Buna. Enggak jauh. Jalan Durian tuh di mana ya teman-teman? Tapi KB kan di BTN ya Bu ya. Nah itu kan BTN itu perumahan. Kita di kampungnya itu depannya perumahan. Belakangnya tuh. Iya belakang. Berarti kamu bisa lewat warung Jaka. Bisa. Berarti bisa lewat warung Jaka ya. Di rumah oma dia tuh sama siapa aja? Sama sepupu, banyak anak kecil, terus sama oma, sama opa. Opa masih ada? Tapi bukan opa kandung, sama opanya, jadi kakaknya yang ini punya suami. Iya, opa berarti opa dari oma ya. Iya. Masih kerja atau? Enggak, udah nggak ada. Nah, kalau kakak yang ngekos itu kosnya di mana? Di rawa apa sih, kayak ini penabur Bu. Penabur. Narogong. Enggak. Ini kan jalan baru ya, terus ke kiri itu ada rawa itu. Itu malah rawa ini. Apa ya?
Kampung Rawa. Kampung Rawa. Itu Kampung ada Rawa. sekolah penabur, Bu. Iya, Kampung Rawa ya, Iya. ada sekolah penabur setelah GPM kan. Iya. Global Pusada Mandiri. Lah, kamu deket banget dong sebenarnya ya. Iya, dekat sama kakak. Kalau kakak yang pertama di perumahan guru, kakak yang kedua ngekos di situ, terus kamu di Duren Jaya. Tapi kenapa kalau deket gitu kenapa nggak kakak yang kedua tinggal sama kakak yang pertama? Sebenarnya tuh kita bertiga itu kayak miskomunikasi. Jadi kayak pada mau sendiri-sendiri aja, pada mau masing-masing. Kalau nyatu juga kita sering berantem, sering beda pendapat. Jadi kayak udah bisa aja. Itu dari kelas berapa? Dari kecil. Biasanya. Dia tuh usia? Aku tuh pokoknya dari aku kecil, kakakkunya yang berdua ini suka dibawa sama orang, aku nggak tahu sama siapa. Akunya sendiri di rumah, mama kerja, papa kerja. Jadi emang dari kecil tuh udah biasa misah-misah gitu, Bu. Nah, pas mama papa kerja tuh, dia tuh posisi tinggal di mana? Kontrakan. Oh, berarti bukan rumah oma ya? Bukan. Itu masih kecil tuh ya? Nah, terus papa mamanya nggak bareng lagi tuh dari kapan ya, Bunda? Itu dari aku sebenarnya dari umur 2 tahun 3 tahun itu mama papa udah mulai cekcok, udah mau pisah, cuman kayak masih serumah tapi sering pergi-pergian. Mamanya kerja, papanya nggak tahu, kan mungkin kerja juga, cuman aku nggak tahu. Terus ya di 2 tahunan ya. Terus abis itu baru tuh divorce. Divorce gak? Enggak. Karena nggak divorce. Atau sama-sama punya keluarga kan? Iya, jadi cuman kayak pisah. Bisa, tapi mama udah nikah lagi? Papa juga Mama juga udah nikah lagi? dan saling udah punya anak. Semuanya udah punya. Kalau dari mama berapa ya? Mama 1, dari papa, anak aslinya dari papa 3, cuman dari istrinya ini 2. Jadi papa 5. Dari istrinya 2, terus berdua itu 3, jadi 5. Kalau yang mama 1 doang. Banyak ya saudara berarti. Tapi pernah ketemu dia? Sama yang dari mama enggak, karena jauh di Pulau juga. Oh iya, di Kalimantan ya? Iya. Kalau papa? Kalau papa sering sih ketemu, cuman emang enggak akur aja. Di mana itu papa? Di papa namanya Kampung Cewek. Jalan? Jalan apa ya? Itu Bu Murtaibir kamu cerewet dia. Jalan apa dia? Tahu sih. Enggak ya jalannya ya, karena jarang ya kesana. Iya. Nah, kalau kembali lagi ke masalah yang kemarin ya kan, kamu tuh kita persoalannya agama gitu kan ya. Jadi papa tuh Islam, mama tuh Katolik. Jadi Detri sendiri sekarang Islam karena waktu daftar sekolah disuruh Islam karena di kakak ya. Iya. Kamu masuk kakak apa waktu itu apa gimana? Waktu itu kayaknya masuk kakak papa, karena di kakak yang dulu masih kelas 1. Oh, jadi kakak papa tuh Iya. Islam. Pertanyaan ibu nih, Det. Dari dalam hati kamu sendiri, kamu tuh nyamannya dengan agama apa? Jujur ya, Bu ya, lebih nyaman di Katolik. Dan emang sebenarnya ada keinginan buat balik lagi ke Katolik di umur 17 tahun, cuman masih bingung kayak aku mau serius di agama Islam, tapi aku kadang masih nyaman di Katolik. Iya ya, karena ada dua agama yang berbeda, udah gitu apa ya, berkumpulnya sama yang Katolik. Katolik. Ya, jadi agak nggak nyambung, Bu, jadi susah dari aku. Terus kalau ini pertanyaan ini ya, kalau lebaran kamu sendirian gitu dia? Oh nggak, aku kalau lebaran aku ke rumah keluarga papa Oh, di mana tuh rumah keluarga papa? di Narogong. Narogong tuh kumpul tuh semuanya tuh. Disitulah tuh kamu makan ketupat ya. Nah kalau Katolik itu Natal berarti kan? Iya. Berarti besok rame dong nih Iya, di rumah. di rumah oma nih. Iya, nanti kadang ke rumah oma, kadang di rumah aku. Rame tuh ya. Bikin apa aja tuh kalau Natal tuh? Lihat. Ya ada daging itu, terus ada kayak makanan sehari-hari. Daging itu, kamu makan itu daging itu? Enggak. Aku kira Cuma dulu makan. Dulu kan nggak tahu kan? Iya. Pas tahu, Ya udah nggak makan lagi udah. kenapa? Alasannya apa kamu nggak makan? Karena aku tahu di agama aku itu mah haram, dilarang banget. Jadi aku kayak oh nggak boleh, ya udah aku nggak makan lagi. Karena aku juga masih ada rasa pengen serius di agama aku yang sekarang. Cuman akunya masih bingung gitu. Ibu coba ibu konfirmasi lagi ya. Di Islam kamu pengen serius. Tapi tadi pertanyaan kamu yang sebelumnya adalah
kalau nyaman pengennya di Katolik. di Katolik. Itu berarti kamu masih Labil. ya bingung ya menentukan mana yang harus dipilih. Kalau menurut kamu kalau kayak begitu, kamu harus gimana tuh di antara kebingungan itu? Gimana ya, Bu? Aku masih kayaknya aku harus punya lingkungan yang lebih baik biar aku tuh sadar, kayak misalnya aku lingkungan aku nih orang Islam, orang yang agamanya bagus, terus aku bisa kayak oh kalau di Islam begini ya, jadi pengen Islam aja deh, nggak mau Katolik. Oke, tapi kan sementara kamu tinggalnya di rumah oma yang Katolik semuanya Katolik. Gimana tuh kamu menyikapinya? kan aku karena emang di rumah juga jarang komunikasi, jarang ngobrol rame-rame, pokoknya jarang bareng-bareng gitu. Paling di rumah cuman ya ibaratnya kayak ketemu udah makan tidur gitu-gitu doang, jadi kayak udah terbiasa, udah nggak terlalu sama Katolik, sama agama Katolik udah nggak terlalu ditarik. Cuman aku masih kayak oh kalau di Katolik aku ngerti nih agamanya harus kayak gini. Iya, karena ngeliat keseharian. Iya, Ngertinya karena ngeliat keseharian. karena ngeliat keseharian sama karena pernah. Oh iya, sempat pernah ya. Iya. Kan pas mau masuk SD ya jadinya berubah ya kan. Iya. Berarti kan dari 2 tahun sampai ke 5 tahun itu Katolik. waktu kamu diambil sama akhirnya kamu dirawat sama oma ya. Sebenarnya tuh kayak aku nih di kartu keluarga oma nih udah ditulis Katolik waktu aku diasuh sama oma. Cuman waktu aku kecil emang ditulis di kartu keluarga papa Islam. Jadi ada 2 kartu keluarga gitu, Bu. Nah, yang dikasih ke sekolah yang Islam. Padahal di situ posisinya oma aku tuh udah ngerawat aku. Jadi kayak oma di situ kesel sama papa. Karena nggak ngerawat, nggak apa-apa, tiba-tiba datang-datang ngasih kartu keluarga, ngambil hak kayak ngambil hak. Ya dilema ya buat oma ya kan. Pasti kan oma berpikirnya gue gimana ngajarin ya gitu. Iya, oma yang ngomong kayak gitu Mereka kan ya, gue ngajarinnya gimana nih masih detri nih. Sementara bapaknya nitipinnya agamanya Islam gitu kali ya. Iya. Enggak apa-apa nggak nitip. Oh, emang diambil sama mama? Nggak diambil juga. Karena di rumah sendirian? Pernah karena di rumah sendirian. Terus waktu mau diambil juga papa kayak jangan diambil gitu kan, karena nggak boleh. Terus katanya waktu itu sempat berantem juga kalau nggak mau diambil kenapa ditaruh di rumah sendirian. Terus waktu itu juga mama terakhir kali itu aku umur 4 tahun, mama mau kerja bilangnya, terus bilang ke rumah oma nitip dulu ya nanti pulang kerja diambil, tapi nggak datang sama sekali. Iya. Kan kamu kalau misalkan pada saat kamu tinggal sendiri di rumah itu makannya gimana deh? Nggak makan. Aku tuh kayak kadang diambil sama tetangga, kadang aku berkeliaran sendiri. Kadang tuh kalau aku lagi jalan jadi jalan sendiri gitu, nanti ada aja yang kayak tetangga ngomong kayak kamu dulu begini loh, kamu dulu gitu loh, kamu dulu aku yang asuh gitu. Iya. Iya, karena saking emang ditarik-tarik sana sini. Iya. Perasaan kamu gimana deh sekarang? Sebenarnya sih aku dulu nggak tahu. Ingat-ingat kejadian itu. Aku nggak ingat tuh sebenarnya, aku nggak ingat apa-apa. Jadi keluarga yang ngasih tahu tuh Informasiin ya. sama tetangga-tetangga. Balik lagi ke agama deh. Karena susah ya untuk memulai sesuatu ketika kita masih Katolik ya. Kalau ngobrol sama oma pernah nggak? Sering. Kalau ngobrolin apa aja yang diobrolin tuh? Saya kehidupan sehari-hari. Terus aku suka ngomongin sekolah sebenarnya. Cuman nggak sampai. Aku pernah juga ngomong kalau tentang agama kayak oma, aku nanti harus pilih apa ya? Agama Islam atau Katolik? Aku mau Islam. Tapi aku nggak ngerti. Aku juga masih belum terbiasa. Aku mau Katolik, terus kata mah kamu nggak apa-apa pikir dulu sampai 17 kali sampai nanti buat KTP. Karena kamu mau Katolik, kamu nanti dibaptis lagi. Tapi kalau kamu mau Islam nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Ya kan kalau yang kemarin itu sampai di konseling kelompok pas SD tiba-tiba Islam gitu, tapi dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Padahal kan syarat untuk Islam itu pertama syahadat ya, gitu. Dan itu ya mungkin karena bapak yang mengislamkan gitu kan ya. Tapi juga belum tahu ya itu hukumnya seperti apa gitu ya. Cuman memang sekarang mulailah dari sekarang nih Detri coba berpikir lagi, lihat kelebihan-kelebihan dari setiap agama. Itu pasti semua agama kan bagus ya, baik. Cuman Detri lebih detail lagi nih melihat kelebihan-kelebihan dari agama yang nanti pada akhirnya Detri akan pilih.
Kalau sekarang kan lagi menjalani Islam nih ya, menjalani Islam. Berat ya, susah sih gimana mau nanya ya. Sholatnya bagaimana gitu kan ya? Gimana tuh dari sholat di rumah? Nggak sholat ya? Kayak kemarin nggak bisanya. karena nggak bisa. Lupa ya sebenarnya kan kalau Iya, 32 lupa. kan. Pernah cuma lupa gitu. Kalau Al-Fatihah apa tuh? Apa? Surat-surat juga lumayan ada. Keren juga sih. Emang kalau doa hafal juga doa. Enggak semua, cuma ada yang beberapa hafal. Kayak misal doa makan atau tidur. Hafal gitu. Itu siapa yang ngajarin? Nggak ngajarin, jadi misalnya sekolah terus disuruh kayak besok kamu hafalin ini ya, besok kamu hafalin itu ya. Jadi aku ngafalin di rumah. Nah kemarin kan sama Bu Regi itu tuh waktu yang nggak ikut sholat duha itu kan disuruh hafalan tuh. Al-Kafi. Berapa ayat? Sebenarnya 1 sampai 10. Cuma karena kita rame-rame, jadi aku kayak Bu Regita ngasih keringanan kayak, oh yaudah 1 orang 2 ayat. Oh 1 orang 2 ayat. Dia tadi hafalin 2 ayat tuh. Iya. Hafal tuh. Hafal. Itu gimana caranya? Ya aku fokus ke diri aku sendiri dulu buat ngafalin. Lumayan bisa. Baca Arabnya atau Latinnya? Ya, kadang Arab aku nggak bisa, cuman kayak masih agak gak ngerti gitu. Masih ada yang hurufnya asing. Karena hurufnya kan banyak ya. Iya. Terus ada doma, kasroh, fathah, ya kan ada a, i, u, ya kan ya. Ya susah sih emang, apalagi kalau misalkan Fitri nggak ada yang ngajarin. Gimana? Pengen nggak belajar ngaji gitu? Pengen banget, aku dulu tuh sampai bilang aku mau ngaji, cuman karena dulu SMP-nya kayak padat, aku dulu SMP kan eskulnya banyak, terus jadi aku pulangnya malam, dikit-dikit ikut lomba, jadi nggak sempet. Kadang mama kayak bilang, udah ngaji aja. Ada di rumah, di daerah rumah tuh ada ya? Ada. Tempat belajar ngaji, majelis taklim gitu ada ya? Iya. Tapi nggak sempet tuh, karena ada kegiatan di SD sampai SMP ya, sama oma ya? Iya sih. Tetapi pernah ini dia, kalau yang ke Katolik itu kamu pernah ke gereja? Sering. Sering ya? Yang sebelum masuk SD berarti tidak? Apa masih ada? Pas SD juga pernah. Jadi walaupun udah Islam tapi tetap ke gereja atau ikut oma tuh? Iya. Gereja di mana deh? Di Santo Arnoldus, yang di Pasar Baru. Santo Arnoldus. Itu khusus buat orang Katolik. Iya. Tapi kamu tahu perbedaan Katolik sama Protestan itu apa deh? Bagus ya. Apa deh? Gimana? Kalau kata Oma, Tuhannya sebenarnya sama, cuma ajaran mereka beda. Doanya juga beda. Setiap hari Natal juga kita ngerayainnya misalnya tanggal 25. Dia di tanggal yang cuman tanggal 25-nya emang bener hari Natal, tapi dia ngerayainnya beda lain hari. Kayak misalnya sebelumnya. Yang Protestan tuh? Iya. Tapi kitabnya sama itu? Beda. Kan yang ibu tahu tuh Injil tuh kalau Protestan. Iya. Nah kalau Katolik apa itu? Alkitab bacanya. Beda sama yang Protestan? Iya, ada lagi puji syukur. Beda bentuk gitu? Bentuknya sama kayak buku tebel itu. Tapi dalamnya beda ya? Dalamnya beda. Oh isinya beda tuh ternyata Katolik sama Protestan ya? Aku baru tahu nih deh. Cuman sih itu setahu aku belum pernah buka kitab orang Protestan. Dan setahu ibu kalau orang Katolik itu biasanya Jawa sih punya dia. Iya Jawa. Oma dia berarti Jawa? Oma Jawa. Opa? Opa Jawa. Opa juga Jawa. Kalau papa apa sih punya? Papa Sunda. Sunda di mana? Sumedang. Sunda. Kalau mama? Mama Jawa dong berarti ya? kayak Lampung. Oh iya, kan dari oma yang satu lagi ya? Iya. Bukan oma yang ini ya? Mungkin dari opa yang sana Lampung kali ya? Dari sana Lampung. Iya. Kalau konseling kelompok kemarin itu kan solusi dari teman-teman apa? Belajar sendiri, terus teman-teman mau bantu bimbing. Ini pokoknya aku harus ada inisiatif. Ini untuk di agama Islam ya? Iya. Tapi kalau yang tadi kamu bilang lagi sebenarnya namanya di Katolik itu berarti kan masih itu belum ajak gitu maksud ibu? Iya, belum benar-benar yakin. Tapi nyaman mah? Katolik karena udah emang udah ngerti gitu biasa.
Dan kalau emang aku masuk Katolik, keluarga aku kan Katolik, jadi aku bisa ngikut ke gereja bareng. Kalau ya gereja bareng ngerayain hari Natal bareng, tapi kan besok juga ngerayain bareng. Pas sama pohon Natal juga ya. Iya. Dek, kan kamu tinggal sama opa nih. Itu biaya dari mana, Dek? Biaya tuh dulu dari anaknya oma punya anaknya itu ngasih biaya. Terus oma juga kan punya warung. Warung apa tuh, Dek? Warung ini yang soal apa kalau jualan itu? Kelontong. Sembako. Iya, sembako. Sama opa tuh bareng jagain. Apa enggak? Atau punya karyawan? Enggak. Terus juga kan oma ngasuh anak-anak itu sepupu. Sekarang oma digaji. Dikasih apa itu benar ya dari saudara. Yang dititipin ya. Iya. Nah, makanya tadi dia bilang rumah itu banyak anak-anak kecil ya. Iya. Ada deh 2, 3. Oh, 3. Seusia berapa gitu? Ada yang 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Berarti kan rumah banyak banyak orang kami yang bertugas ngerapin sehari-hari. Beatrice ada kontribusi di situ. Kadang oma. Kalau aku lagi pulang malam, oma biasanya ngerapin. Cuman kalau emang aku lagi ada waktu luang, aku bisa. Itu oma berarti masih segar banget ya? Iya, oma tuh emang kadang oma juga kalau sakit nggak pernah ngomong. Usia berapa? 56 apa 55. Masih muda berarti. Iya. 5, 7 berarti anak-anaknya paling seibu kan ya? Oma nggak punya anak, nggak punya keluarga. Makanya oma mau kan sama keluarga. Bukan? Berarti om yang tadi ngasih uang itu bukan anak oma? Bukan. Anaknya? Ada lagi oma lagi. Oma yang lain lagi tuh. Iya. Dari pokoknya dari turunan omanya ibu kamu lah ya. Nah kalau ibu kamu sendiri berapa bersaudara itu deh? Ibu aku 3. Tante-tante berarti kamu punya kakak, tante apa bude? Tante. Tante-tante berarti kamu masih punya tuh? Iya masih. Itu tinggalnya di mana itu deh? Jauh-jauh aku kurang tahu. Justru kurang dekat kalau dari tante-tante dari. Iya, gak dekat sama yang dari ibu, malah dekatnya dari yang Oma. Itu kalau yang dari papa? dari papa juga nggak ada. Paling kalau yang lebaran itu doang gabung. Iya. Tapi kamu berapa bersaudara itu? Papa 3. 3 ya? Om apa Pak De? Ada om, ada tante. Oh ada om ya. Gak deket juga itu? Enggak. Aku jadi kalau ngumpul ya udah ngumpul aja, nggak kenal. Aku ini nggak. Enggak, yes. Ya, karena kan emang Nggak kenal ketemu. nggak punya momen bareng, orang Iya. tinggal juga jauh. Jadi sekalinya ketemu cuma lebaran. Iya. Ya untuk kedepannya mah ya Beatrice itu harus tahu nih mana yang harus dipilih. Jadi usaha yang dilakukan sama Beatrice apa tadi untuk bisa pilih Katolik atau Islam tuh? Aku harus belajar buat kayak yakin sama pokoknya belajar agama aku yang sekarang hidup di dalam lagi, karena aku emang serius agama Islam. Aku nggak boleh bangun. Jadi aku harus pelajari agama. Terus minta bantuan. Tapi punya cowok nggak sih? Punya cowok. Kadang kan biasanya kita semakin yakin nih kalau misalkan pasangan kita nih agamanya ini gitu, makin mantap gitu ya. Jadi kalau nggak punya cowok berarti kan ya. Nanti kalau misalkan udah mantap bisa, tiba-tiba ada cowoknya kenalan dari oma, Katolik lah kan? Aku juga suka gitu. Ya nggak? Nggak Katolik dia Protestan gitu, kan makin keder lagi ya kan? Ya. Ya kalau menurut ibu mah dengan melihat latar belakang kamu yang sebegitu dibilang komplikated dari kecil ya gitu kamu mah ya hebat mungkin ibu ngeliatnya kan udah gedenya ya kelihatannya bisa melaluinya itu dengan aman dan mulus gitu. Kalau pada saat kamu yang ngajar agama ibu juga nggak ngerti itu perasaan kamu kayak gimana, tapi kamu udah mulai merasa ya itu ada nggak perasaan Sering Kak. sering itu dari kapan dimulai itu? Dari aku mulai kelas 9.
Gimana tuh perasaan itu muncul gimana? Kayak misalnya kalau aku lagi nggak, pokoknya kalau lagi misalnya lagi ada masalah, terus kayak kadang kan kalau setiap lagi ada masalah aja, Yang kamu pikir apa? kayak ih aku gini ya, kenapa aku tinggal di keluarga kayak gini, kenapa aku sekolah kayak gini, kenapa aku Tapi pernah ngerasa tapi dia tuh kayak ya pengen banget, terus sering kangen sama mama papa sering. Terakhir bareng tuh berarti mental itu jadi lama banget ya. Itu terakhir bareng itu kondisinya harmonis apa enggak? Enggak inget ya sama kecil ya. kan setahu aku cuma emang terakhir ditinggal mama pergi ya, berarti nggak ada kumpul-kumpul. Emang dari aku lahir itu mama aku udah cek udah lama. Itu kan berarti pas mama bilang di usia berapa sama kamu ya? Mama kerja lagi ya. Setelah mama kerja lagi nggak pulang itu kamu ada rasa nggak? Bapaknya nih mama, karena keluarga aku juga cuma bilangnya mama kerja. Oh gitu, jadi tenang tuh aman ya orang kerja ini. Tapi masih dihubungi nggak sih? Kan kalau soal ibu mah kalau 2006 itu mah udah ada handphone. Dari Dia sering ngobrol, telepon, aku tuh dari dikasih SD kabar gitu. nggak pernah, aku SD tuh kayak aku nggak tahu mama aku di mana, aku nggak tahu mama teleponan sama papa, mama tuh gimana, bener-bener kayak udah. Nih sampai Baru-baru sekarang itu SMP, apa? baru-baru komunikasi sama mama itu SMP. Itu kenapa tuh awal mulanya bisa komunikasi lagi? Karena saat itu emang lagi bener-bener butuh uang, jadi Oh. oma nelpon mama. Punya ya dan nomor telepon ya, nggak Iya. jejak mah nggak hilang ya. Ajak nggak? Telepon tuh. Nelpon terus baru di situ aku dikasih nomor, terus kayak itu hubungi mama kamu gitu. Baru di situ komunikasi, tapi cuma kayak komunikasinya cuma kalau lagi misalnya butuh uang atau mama ucapin sama ulang tahun atau sama Dimulainya dari SMP tuh. SMP. Kalau SD nggak tuh? Enggak. Ulang tahun juga nggak ngucapin segala macam. Kalau nih dikasih kesempatan ngobrol sama bukan ngobrol kan mau hari ibu ya. Mendeskripsikan ibu kamu itu seperti apa? Gimana ya, Bu? Aku kurang mengenal sosok mama aku sendiri. Karena yang aku tahu sih, mama sebenarnya menurut aku di pandangan aku mama sebenarnya hebat. Karena mama tuh banyak yang benci, makanya mama pergi dari sini. Terus Mama benci, makanya pergi dari rumah tuh. Tetangga, keluarga tuh. keluarga juga Keluarga rumah. karena mama dulu nikahnya juga ditentang. Terus dijalanin gitu ya. Ini kamu tuh dari siapa ya? Dari oma. Kapan itu? Aku mulai dikasih tahu itu pas aku SMP kelas 9. Tiba-tiba gitu mah cerita atau kamu nanya? Lagi kumpul terus nggak sengaja tante yang keceplosan, kayak dia kesal sama mama, terus akhirnya mama cerita di situ. Dulu kan aku juga benci sama mama sama papa, kayak kenapa begitu. Ada tuh ya. Sebelah Catherine, setang Catherine, sehebat Catherine nggak ada. Mungkin ada tapi ibu nggak kenal ya. Kalau ini kan ibu kenal. Hebat ya dari kecil tuh udah jauh. Terus nggak ada nonton kondisi keluarga itu, tinggal sendirian itu ya sulit banget. Nggak mudah kali jadi sama orang-orang seusia kamu lah ya gitu. Hebat bisa dilalui sampai usia 16 tahun, itu hebat banget ya. Ibu jadi ini nih membayangin, oh ya kalau anak dari posisi Detri kira-kira sanggup ya, cowoknya mah nggak sanggup deh, makanya Detri mah hebat.
hal yang wajar Detri punya kegalauan, kebingungan untuk menentukan agama itu hal yang wajar banget. Jadi kalau ibu mah harapannya gini Detri bisa belajar banyak ya kan. Detri cari tahu, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai apa yang Detri akan putuskan, Detri akan pilih gitu, supaya Detri bisa meyakini itu dengan utuh dan bisa menjalani itu ikhlas, happy itu yang pasti ya kan, karena kan agama itu bukan agama itu prinsip, bukan hal yang lain gitu loh. Jadi nanti dipikirin lagi deh sampai punya waktu 1 tahun lagi kan, kalau kata Oma kan 17 tahun ya dia udah bisa memutuskan gitu. Dan nanti dia bisa banyak ngobrol sama ibu gitu kan, apa sih kalau begini bagaimana, kalau pilih yang ini bagaimana gitu. Tapi tetap pada prinsipnya keputusan nanti yang akan Detri ambil itu yang membuat Detri bahagia, karena itu kan dijalaninnya sampai puluhan tahun ke depan. Panjang ya, harapan ibu juga nih nanti ke depannya gitu Detri bisa sukses, bisa apa ya, memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dibanding pengalaman Detri sendiri gitu. Tapi dari pengalaman yang Detri udah alami, Detri kan jadi bisa punya penilaian tersendiri ya terhadap hidup ya. Oh hidup tuh harus begini gitu ya, benar nggak sih? Cerita lagi. Tadi kan sampai perasaan ya. Pada akhirnya ini ternyata perpisahan itu terjadi karena pada dasarnya awalnya tuh bapak mama sama bapak tuh nggak disetujui gitu kan. Terus yang membuat kesal dari keluarga Om itu karena mungkin mama pada akhirnya nikah sama tiba-tiba pergi, nggak bertanggung jawab. Kayak kan udah dikasih tahu dulunya karena terjadi kan, jadi kesel. Nah itu kan penilaian tante terhadap mama ya. Kalau papa gimana tuh deh? Papa juga sama keselnya karena papa juga dulu nggak ada tanggung jawabnya. Aku pas SD tuh papa benar-benar kayak ya udah nggak ada tanggung jawab sama sekali, nggak nyamperin, nggak nanya, nggak peduli. Papa tuh muncul pada saat kamu mau masuk SD? SMP. Papa muncul pas SD buat masukin aku sekolah. Yang agama tuh jadi Islam tuh ya. Terus muncul lagi hilang. Muncul lagi SMP karena aku mau masuk sekolah lagi. Kenapa tuh? Jadi Oma di situ nyariin papa tinggal di mana, papa nomor berapa. Terus Oma bilang, anak kamu tuh udah mau masuk SMP, kayak dia butuh uang, dia butuh kendaraan, dia butuh sekolahnya. Jadi jangan cuma mau hasilnya doang. Terus papa ini deh, pada akhirnya memenuhi apa yang Oma enggak juga. Papa cuma bayar setengahnya, yang emangnya selalu bayar terus itu Oma. Terus aku SMP tuh sekolah tuh dia pernah bilang ya udah sekolah nggak ada motor, nanti sekolahnya diantar jemput aja. Tapi papa nggak jemput, aku pulang selalu jalan. Kalau papa perempuan kan saat ini profesi papa kerjanya kayak seadanya kalau diajak pulang. freelance gitu ya. Iya. Nggak punya waktu yang terikat di kerjaan tertentu gitu ya kan. Oke. Sekarang nih kita pada tahap gini. Dari yang udah kamu ceritain itu, langkah apa yang bakal kamu jalani untuk depannya? Soalnya aku cuma mau aku tuh di sekolah belajarnya benar, nggak ada masalah apa yang bikin Oma khawatir. Sebenarnya aku mau itu. Terus terus abis lulus ini aku mau kerja, aku tuh tujuan aku cuma kayak mau ngebahagiain Oma aja. Berarti udah ya, fokus belajar, terus apa lagi tadi? Fokus mau ngebahagiain Oma, lulus terus mau kerja gitu. Oke.
Oke Detri, kayaknya masih ada mau disampaikan nih? Cukup nih. Ya, cukup. Gimana perasaannya, udah lega atau masih lumayan lega ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Setelah selesai ini sama-sama kita nonton kelas meeting kelas 11 DPIB tuh, butuh dukungan dari 11 DPIB 1 ya kan ya. Ya terima kasih Detri, jadi perasaan udah lebih lega sekarang. Nanti kita ketemu lagi, terus nanti jangan sungkan-sungkan kan kalau main ke ruang BK. Ruang BK itu terbuka buat siapa aja anytime, karena ibu ada full dari pagi sampai sore, Senin sampai Jumat. Oke, terima kasih buat hari ini, terima kasih kesempatannya, terima kasih udah bisa terbuka, udah bisa dengan sukarela bercerita. Terus apa yang kita bicarakan ini rahasia. Oke, makasih ya Det. Sama-sama Ibu. Terima kasih kembali ya Ibu. Sama-sama. Alhamdulillah selesai.